Halo teman-teman semuanya. Jadi video lanjutan kali ini itu sebelum ke proses input data, kita akan memodifikasi sedikit form untuk nambah datanya ya. Saya share screen dulu. Bentar. Nah ini. Sebentar. Nah kemarin kan terakhir itu formulirnya bentuknya seperti ini. Ada nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan minat. Nah, untuk nanti di formulir tambah mahasiswa itu kan kita akan mengupload foto, walaupun bukan sekarang ya. Cuman kita akan memodifikasi dulu untuk tampilan dari formulirnya. Akan kita tambahkan satu field lagi untuk upload foto, file khususnya foto ya. Jadi contoh akhirnya seperti ini. Ini ada foto mahasiswa, ada satu gambar default ya. Saya milih satu gambar no image ini sama ada field untuk choose filenya. Nah, untuk mempreview gambarnya, oh sorry, kan ada baiknya ketika kita mau mengupload foto itu eh, ada baiknya kita menampilkan dulu foto yang dipilih tuh ini, benar nggak yang mau diupload ini gitu. Jadi kita akan menggunakan JavaScript ya untuk mempreview image yang kita pilih. Nah, untuk codingnya sendiri sebenarnya saya nyari juga ya di forum ya, Stack Overflow gitu ya. Cuman saya modifikasi juga biar meminimalisir adanya error di sana. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita akan memodifikasi form tambah mahasiswanya dengan menambahkan satu field untuk foto mahasiswa. Jadi, ini ya, untuk memproses foto atau file yang kita upload, sebenarnya kita perlu menambahkan satu atribut type multipart slash form data di elemen formnya ya. Jadi nanti di formulir atau di file tambah.php di elemen formnya kita tambahkan atribut type value-nya multipart slash form data ya. Jadi kita ke VS Code lagi, buka halaman tambah.php, cari di bagian form action ini. Sementara form action ini biarin kosong juga nggak apa-apa ya. Nanti kan kita modifikasi juga. Di sini kita tambahkan atribut eng type. Isiannya mul sebentar, saya zoom lagi deh. Multipart slash form strip data. Kalau kebesaran saya zoom out aja deh. Kayaknya terlalu besar. Nih. Sebentar. Ini yang perlu kita tambahkan di elemen form ya untuk mengupload satu file. Nah, kemudian untuk form atau field fotonya, kita akan menduplikat satu field ya, bebas sih, mau email mahasiswa boleh, mau nama mahasiswa boleh. Nanti untuk letak field fotonya itu di bawah nama mahasiswa aja ya. Jadi kalau saya menduplikat satu div kelas MB3 row ini, dari tag pembuka sampai tag penutup, untuk nama mahasiswa diduplikat pakai ALT si panah ke bawah. Nah, kemudian ya ini disesuaikan aja ya. Label for-nya ini nanti untuk foto, kemudian tulisan yang tampil itu, tulisan yang putih itu foto aja. Kemudian, nah ini input tipenya kita ganti pakai file. Kemudian ID sama nama kita ganti juga namanya sama foto ya. Untuk require nggak wajib mengupload foto ya. Sama kayak
Sama kayak teman-teman di Sion kan ada yang teman-teman nggak ngupload foto, ada juga yang ngupload foto. Jadi di sini nggak wajib mengupload foto juga. Nah, ini yang kita ganti label for-nya, ID sama name-nya disamain jadi foto semua. Kemudian untuk input tipenya jadi file. Nah, kemudian hasil sementaranya seperti apa tampilannya? Kita refresh aja untuk halaman tambahnya. Nah, sementara sih seperti ini tampilan dari formulirnya. Ya, ada satu field untuk mengupload atau memilih file. Oh, sorry, ini gambar-gambar yang saya pakai untuk template untuk upload YouTube-nya materi tadi. Nah, ini misalkan kita milih file, bisa klik choose file. Nah, cuman untuk file yang mau kita upload itu kan foto aja yang diperbolehkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika saya klik choose file ini kan muncul satu box ya, satu window ya, untuk kita milih file. Misalkan nih, saya kalau misalkan di folder image sih ya semuanya gambar semua ya, ada gambar semua. Kalau di tempat saya ya, ini file-file gambar akan muncul. Cuman, misalkan saya mengakses drive di saya. Di sini ada banyak folder dan, nah ini, ada banyak file yang muncul. Dan semua tipe file muncul di sini. Padahal kan untuk file foto itu kan paling ya mungkin beberapa file aja ya yang akan kita pakai nanti tipe file yang diperbolehkan ya. Foto kan biasanya tipe filenya JPG, JPEG atau PNG atau GIF lah ya. Nah, kalau misalkan di field foto ini saya milih Excel ini di open, itu bisa, tapi kan nggak tepat ya. Jadi belum ada batasan file yang diperbolehkan di sini. Saya bisa milih file Excel, saya bisa milih file RAR, saya bisa milih file PDF, ataupun file JPG gitu kan bisa semua. Nah, untuk meminimalisir kesalahan pengguna dalam mengupload file, khususnya foto di sini, kita bisa ke VS Code lagi, ke field input tipe file ini dan menambahkan satu atribut accept, ACEPT. Nih, accept nih ya. Jadi atribut accept ini dia akan mengatur, membatasi tipe file apa aja yang boleh tipe file apa aja yang akan ditampilkan di window tadi. Jadi di sini saya mencontohkan tiga tipe file gambar aja ya. Tipe file pertama .jpg. Nah, untuk menulis tipe file kedua itu kita perlu pakai tanda baca koma ya. Tipe file kedua itu PNG, terus koma, tipe file ketiga mungkin JPEG. Ya, ini turun karena saya pakai word wrap ya. Jadi ada satu atribut accept, isinya tiga tipe file gambar. Ini contoh aja. Tipe file kan masih banyak. Ya, nanti ditambahkan aja teman-teman. Pakai tanda baca koma ya sebelum menulis di profile yang lain. Dan menulisan itu pakai tanda titik dulu ya. .jpg, .png, .jpeg gitu. Nah, setelah itu coba kita refresh dulu browsernya. Ketika sudah di-refresh, ketika saya klik choose file dan mengakses drive di saya, yang sebelumnya itu muncul semua tipe file Excel PDF, sekarang nggak lagi. Sekarang yang muncul hanya tipe file yang saya tuliskan di accept tadi. JPG, JPG, dan ya PNG dan JPEG ini karena adanya cuma ini aja. Nah, ini kita tambahkan supaya apa? Ya meminimalisir kesalahan pengguna. Ini kita tambahkan atribut accept itu. Nah, kalau sudah, nah kan kita nggak tahu nih gambarnya ini kayak gimana sih.
Walaupun mungkin di window itu kita bisa show-nya pakai show yang large icon tuh bisa. Cuman untuk lebih meyakinkan pengguna, kita akan menggunakan JavaScript untuk mempreview file yang kita pilih. Jadi di sini kita akan menambahkan satu elemen image ya di atas input type file ini. Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan satu gambar default itu ya. Contoh gambar apa namanya yang akan kita gunakan. Nah nih, silakan teman-teman nanti cari satu gambar bebas siapa, mungkin namanya diganti default.jpg ya. Tuh, jadi saya nyari file dulu sebentar. Saya cari satu file no image. Saya copy paste ke htdoc record. Nah, di sini sudah ada satu file default.jpg. Ini biar sama kayak PDF yang saya bikin, saya masukin di folder image ya, gambar itu. Jadi nanti eh, pastikan juga posisi file gambarnya teman-teman di mana. Kalau saya file gambar itu saya masukkan di folder img ya. Jadi ada ini file tambah.php-nya itu sejajar dengan folder img. Jadi untuk menampilkan gambar default, saya harus menuliskan folder img-nya dulu ya. Tuh. Nah, jadi kembali lagi ke sini kita tambahkan di atasnya input type file itu satu elemen img. src-nya saya ulangi lagi sesuaikan dengan lokasi file teman-teman ya. Kalau saya nih file tambah itu sejajar dengan folder img. Atau lebih tepatnya default.jpg itu dalam folder img. Jadi saya harus tuliskan nama foldernya dulu, baru nama file jpg-nya. Ini ya, seperti itu. Terus saya atur tinggi gambarnya aja, mungkin 100 pixel. Nah, saya kasih contoh seperti ini dulu ya. Jadi di atasnya input type file, kita tambahkan satu elemen image src. Lokasi file gambarnya silakan disesuaikan dengan teman-teman. Ini saya atur tingginya aja ya. Sekali lagi, untuk mengatur gambar, lebih baik atur salah satu tinggi atau lebarnya, biar gambarnya tetap proporsional. Kalau sudah, di refresh aja. Oh, kurang besar. Ya, 150 aja deh. Nah, segini ya. Ini sudah ada satu image src untuk nanti mempreview gambarnya. Jadi misalkan ketika saya milih satu gambar di sini, saya masuk ke folder image saja yang banyak gambarnya. Ketika saya milih botol saus sambal ini, ketika saya klik open, nah di sini akan mempreview gambar saus sambalnya atau yang gambar yang saya pilih. Nah untuk itu di image src-nya ini kita tambahkan satu atribut ID dengan value-nya preview aja. Jadi di sini nanti image src sudah kita kasih tanda pengenal ID preview. Sedangkan untuk input type file sudah kita kasih tanda pengenal ID juga, namanya name-nya, value-nya foto. Nah, selanjutnya ini kita kembali ke PDF ya. Ini untuk menambahkan atribut accept ya. Selanjutnya ini menambahkan satu elemen image. Nah, kita akan membuat satu file JavaScript dengan isiannya seperti ini. Coding ini bisa di copy ya. Biasanya kan saya nge-screenshot gambar. Tapi ini saya perbolehkan untuk di copy paste. Jadi silakan teman-teman nanti download materinya, kemudian
copy file, copy coding JavaScript-nya. Ini saya dapatkan juga di forum kok. Nggak seluruhnya saya bikin sendiri. Tapi saya modifikasi biar meminimalisir, saya modifikasi juga biar codingnya nggak terlalu panjang dan juga eh, nggak error, nggak banyak error, nggak ada error gitu ya. Tuh. Jadi silakan coding JavaScript-nya ini di blok dan copy, kemudian ke VS Code lagi dan kita buat satu file JavaScript ya di luar. Nama filenya javascript script.js. Nah, isi dari file JavaScript-nya itu coding yang barusan kita copy. Kemudian kalau teman-teman mau merapikan, ya silakan dirapikan juga. Kalau mau dirapin, samain aja kayak PDF-nya ini ya. Yang mana di tab, oh ini di tab, oh ini di tab, ini di tab lagi, dan sebagainya. Nah, catatan di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu apa? Nanti kan saya terangkan perintahnya gimana. Ini ada dokumen .getElementById. Isiannya foto. Foto ini ID yang mana? Eh, di bagian ini itu ID dari input type filenya ya. Jadi kalau misalkan input type filenya itu ID-nya teman-teman itu bukan foto, silahkan diganti sesuaikan aja di JavaScript-nya. Sesuaikan dengan ID yang di sini ya. Nih, sesuaikan dengan ini. Nah, kemudian apa? Ada lagi nih, get element by ID preview. Preview ini itu sebenarnya elemen input, image src yang barusan saya kasihkan ID preview. Jadi, kalau misalkan untuk image src-nya itu teman-teman ID-nya bukan preview, silahkan dua coding get element by ID yang bawah ini diganti sesuai ID-nya teman-teman. Selanjutnya, ini ada image di sebelah sini kan ada src. Isian dari dalam tanda petik ini sesuaikan juga dengan image src-nya teman-teman. Kalau misalkan di halaman formulirnya udah muncul tuh gambarnya, copy paste aja isian image src-nya ini. Di copy, di blok di copy, ya. Lalu di paste di dalam tanda petik ini. Ya, itu sementara dulu. Nanti akan saya terangkan codingnya. Nah, kalau sudah JavaScript-nya itu silakan teman panggil juga di head dari file tambah.php. Jadi kan kita udah punya satu file JavaScript. Nah, kita panggil script JavaScript-nya menggunakan perintah script ya. Tapi kita pakai yang script src. Script itu src ini diklik. Bisa ditulis manual, bisa. Nah, isian dari src ini apa? Lokasi file dari javascript.js. Kalau misalkan file JavaScript-nya itu sejajar dengan file tambah, cukup tuliskan saja nama file javascript.js-nya. Ya, di sini. Ini sejajar ya, JavaScript sama tambah sejajar. Nah, kemudian di kembali ke coding JavaScript-nya ini kan ini kita membuat satu function. Function itu perlu kondisi trigger ya. Untuk di function file validasi ini, atau lebih tepatnya di input type file ini, kita bisa menggunakan trigger on change ya. Maksudnya gimana ini? Kalau di tombol kan bisa kita menggunakan trigger on click. Ketika diklik gitu ya. Ketika diklik itu kita bisa men-trigger function
atau di fill ketika kita fokus di situ, on fokus, bisa di situ. Nah, untuk foto ini kan bukan ketika dikliknya. Bukan ketika dikliknya. Kalau ketika diklik kan kita akan memunculkan satu window seperti ini. Kita bisa menggunakan trigger. Misalkan saya pilih satu gambar ya. Nah, ini ada perubahan data di sini atau perubahan value di sini. Jadi kita bisa menggunakan triggernya on change. Jadi ketika ada perubahan di input type file ini akan memanggil function file validasi. Jadi di input type file kita tambahkan atribut on change ya. Isian on change-nya itu function file validasi. Kurung buka, kurung tutup. Pastikan nama functionnya itu sama. Ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi di sini ketika ada perubahan value dari input type file, dia akan memanggil function file validation. Ya. Nah, isi dari function file validation ini apa? Isinya pertama akan ada satu variabel file input. File input itu sebenarnya uh, elemen dengan ID foto. Elemen dengan ID foto kan input type file tadi. Nah, input type file tadi disimpan dalam satu variabel file input. Nah, kemudian di sini ada satu percabangan. Kondisi yang pertama, kondisinya itu bahasa gampangnya, jika ada file yang dipilih oleh user, maka gimana? Nah, file yang dipilih, oh sorry, saya salah nge-tab. Nah, file yang dipilih oleh user itu akan dibaca dengan function file reader ini. Dan akan simpan dalam satu variabel reader. Kemudian, file itu akan di-load atau ditampilkan di mana? Ditampilkan di elemen dengan ID preview. Preview ini adalah ID preview itu adalah image src tadi ya, image yang menampilkan gambar preview. Kita ganti src-nya sesuai dengan alamat gambar yang dipilih tadi. Ini bahasa gampangnya ya. Kemudian kalau nggak ada file yang dipilih atau di cancel, nggak jadi upload, maka elemen dengan ID preview untuk src-nya itu kita kembalikan seperti semula atau alamat gambar default.jpg-nya. Kemudian dia akan dihentikan perintah itu. Ini sebenarnya bahasa gampang dari fungsinya ya. Nah, kemudian coba kita tes dulu file tambah.php-nya. Ini kita refresh. Nah, di sini ada udah ada no image ya. Coba kita klik choose file. Kita pilih satu gambar dulu. Kemudian klik open. Nah, ini sudah berganti gambar. Kemudian misalkan saya milih gambar lagi. Ini Gundamnya. Klik open. Nah, dia akan ganti juga gambarnya. Nah, inilah proses preview image-nya. Jadi, untuk JavaScript preview image-nya sudah jalan. Nah, misalkan saya cancel nih, nggak jadi upload foto nih. Misalkan pengguna klik choose file, kemudian klik cancel. Nah, dia akan kembali ke gambar no image-nya lagi. Jadi itu ya, contohnya. Ini ketika ada file yang dipilih oleh pengguna, dia akan menjalankan percabangan yang ini. Tapi kalau misalkan di cancel, nah gambar yang tampil ya image default.jpg-nya. Seperti itu aja contoh untuk preview image-nya ya, seperti ini. Kalau loading paling karena ukuran gambarnya besar. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh ini ya, get element by ID ini sesuaikan dengan nama
ID dari input info filenya. Ini juga sama get element by ID ini uh, image src ya. Ini ID dari image src. Seperti itu. Ini nama functionnya file validation. Ya. Jadi ini seperti itu record dari preview image-nya. Ya. Kita sudah punya JavaScript untuk mempreview image. Jadi silahkan teman-teman nanti dicoba-coba aja. Kalau misalkan ada error, silahkan bisa kontak saya di grup ataupun di chat personal. Ya, seperti itu aja dulu untuk record dari implementasi JavaScript untuk preview image-nya. Silahkan dipraktekkan. Uh, kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.